Kejadian ini sekitar tahun 2014. Ada seorang perempuan, kita sebut aja namanya Mela. Mela umur 21 tahun dan baru dapat kerja jadi anak magang di kantor itu. Jadi kantornya itu tuh berbentuk rumah tingkat, tapi bangunannya agak tua. Kayak kantor-kantor rumah sewa gitu, Moebi. Kebayangkan? Nah, hari pertama Mela masuk ke kantor itu, Mela seneng banget. Karena dia kan masih kuliah ya. Jadi bener-bener baru pertama kali ngerasain kerja beneran. Walaupun ya emang cuma magang sih. Pas dia masuk, dia ketemu sama HRD-nya. Ngobrol-ngobrol, tanda tangan kontrak, dan langsung dikasih tahu ruangan kerjanya tuh di lantai 2. Jadi Mela ini tuh posisinya di sini jadi copywriter. Dia seruangan sama anak-anak magang lainnya. Terus sekitar jam 12 pas lagi makan siang, Mela makan di luar sama anak-anak magang lainnya. Namanya Novi sama Rizky. Pas lagi makan siang ya biasalah ngobrolin tentang bos-bos di kantor yang galak. Sama ada beberapa tentang kerjaan juga. Tapi tiba-tiba obrolannya tuh berubah. Jadi kayak Novi sama Rizky tuh ngerasa kalau kantor katanya tuh serem. Karena waktu itu pas leadernya mereka, namanya Mas Vio, lagi lembur. Mas Vio tuh kayak diganggu sama suara-suara sendok jatuh gitu loh. Terus katanya OB kantor mereka juga sering ngeliat penampakan di kantornya. Mela yang asik sama makanannya tiba-tiba mendadak nyimak cerita mereka kan. Terus Mela tuh bilang, demi apa kok serem banget. Tapi ya sebenarnya Novi sama Rizky juga gak percaya-percaya banget. Karena kan bukan mereka yang ngalamin kan. Akhirnya mereka balik lagi ke kantor, terus lanjut kerja sampai jam 6 sore. Pas udah mau pulang, sebelum beresin tas, Mela bilang ke Novi sama Rizky kalau dia tuh mau ke toilet. Pas udah di depan toilet lantai 2, ternyata ada orangnya. Karena Mela juga udah kebelet banget, akhirnya dia tuh lari ke bawah, ke arah pantry. Jadi kalau ke bawah ke lantai 1 tuh pas turun tangga langsung belok kiri. Nah di bawah tangga persis tuh ada toilet. Dan kebetulan di bawah itu tuh udah gak ada orang sama sekali, dan lampunya tuh udah mati. Jadi dengan perasaan takutnya si Mela ini, dia tuh gak beraniin diri buat ke toilet ya. Nah jadinya di bawah tangga itu tuh ada 2 pintu, hadap-hadapan. Karena gak ada sign toiletnya, jadinya dengan buru-buru Mela tuh coba buka dua-duanya. Pas Mela ngetok-ngetok dan buka gagang pintu ruangan yang satu, di situ Mela kaget banget. Karena tiba-tiba Mela dengar suara ketokan pintu dari dalam. Terus di situ Mela bilang, sorry. Karena di situ dia mikir ada orang kan di dalamnya. Tapi ini posisinya si Mela belum buka pintunya? Belum, baru ngetok-ngetok Mela. Terus mau buka gagang pintunya Akhirnya dia tuh buka pintu yang satunya kan yang di seberangnya. Pas dia ketok terus kebuka nih, bener itu toilet. Akhirnya Mela buang air kecil. Habis itu dia langsung naik ke atas buat siap-siap pulang. Terus Mela bilang ke Novi sama Rizky, toilet lantai 1 tuh ada 2 ya, seberang-seberangan. Novi sama Rizky tuh bingung dengernya. Terus bilang ke Mela, cuma 1 Mel. Soalnya tadi pas gue ketok pintu yang 1 tuh ada yang ngetok balik dari dalam. Ngedenger itu Novi sama Rizky tuh malah nakut-nakutin Mela. Terus bilang, ayo siapa tuh? Jangan-jangan penunggu kantor ini. Mana lagi maghrib Mel. Tapi udahlah, gak usah dipikirin, perasaan lo aja paling. Akhirnya Mela gak mau mikirin itu kan, karena ya dia mikir juga, mungkin dia salah denger kan. Akhirnya mereka bertiga pulang sendiri-sendiri ke rumah. Besok paginya Mela tuh mau datang ke kantor lebih pagi, karena rumahnya dia tuh kan di Bekasi. Nah ke kantor yang di Kemang ini kan jauh banget ya. Karena kantornya juga masuk jam 8, akhirnya dia naik kereta pertama jam 5 pagi. Sampai di kantor sekitar jam 6:30, Mela langsung duduk di meja kantornya di lantai 2. Tapi karena dia bosen juga nunggu yang lain belum datang, akhirnya dia ke pantry nyeduh teh hangat di lantai 1. Ini 6:30 pagi udah rame kantornya? Belum ada yang datang bahkan. Nah pas Mela lagi ngaduk gula,